Ustadz saya ada proyek nih, gimana biar goal? Ente punya duit berapa? Punya duit sekian. Ente punya mobil gak? Punya. Ada berapa? 2. Apa tuh? Xenia sama Avanza. Sini atuh, gitu kan? Sumbang pesantren, ntar didoain sama santri. Hikmah ini Syekh Ibn Atha'illah As-Sukandari nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Beliau berkata, al-a'mal, amal itu suwarun qaimatun, itu bentuk yang tegak. Nah, kayak patung begitulah ya. Suwarun qaimatun, amal itu bentuk yang tegak, wujud yang tegak. Wa arwahuha, dan ruhnya wujudu sirril ikhlas, adanya rahasia ikhlas fihi, di dalam amal. Nah, jadi ruh amal itu adalah ikhlas. Maka amal tanpa keikhlasan bagaikan jasad tanpa ruh. Itu ya, luar biasa tuh. Yang namanya ikhlas itu penting banget. Dan ikhlas itu terus diperjuangkan. Nah, itu ya. Kita terus latihkan, kita terus perjuangkan keikhlasan. Karena memang tidak mudah dan godaannya banyak. Dan ikhlas itu ada bertingkat-tingkat. Nah, jadi amal perbuatan itu jasad, ruhnya adalah ikhlas. Nah, itu. Maka bagaimana jasad-jasad itu kalau tanpa ikhlas? Amal-amal ibadah itu bagaimana kalau tanpa ikhlas? Bagaikan jasad tanpa ruh. Kalau jasad tanpa ruh itu antara lain, apa yang terjadi jika jasad tanpa ruh? Maka yang terjadi, jasad itu akan mudah luruh, terurai dengan tanah, gitu kan? Habis jasad kita. Begitu pula amal kita kalau tanpa keikhlasan itu juga akan habis juga. Nah, itu ya. Yang kedua, tak bernilai. Orang yang katakanlah dulunya saat hidup itu dihormati, katakanlah artis waktu masih hidupnya dihormati, giliran udah meninggal lain lagi, gitu kan? Meskipun artis itu artis cantik. Siapa artis cantik yang udah meninggal dulunya favorit lah di Indonesia, kira-kira siapa tuh? Yang Indonesia lah gitu ya. Siapa kira-kira? Jupe. Jupe itu kan. Jupe itu apa namanya, antara lain ya. Siapa lagi kira-kira Bapak Ibu? Nika Ardila. Nika Ardila. Dulu rumah-rumah ada poster Nika Ardila ya. Luar biasa tuh, fenomena tuh Nika Ardila. Nika Ardila katakanlah Jupe gitu ya. Dulu waktu masih hidup itu parfumnya mahal. Itu. Kalau nginep di hotel mungkin ya hotel bintang 5, pakaiannya mahal itu. Lalu ketika sudah meninggal, taruhnya di hotel bintang 5 enggak? Enggak. Ditaruh di rumah? Enggak. Ditaruh di mana? Di tanah. Di tanah, di atas tanah atau di dalam? Di dalam tanah. Itulah jasad tanpa ruh. Nasibnya begitu Bapak Ibu. Kalau dulu parfumnya dari Milan atau dari Paris atau dari Manchester, ini bola ya, Liverpool gitu ya barangkali ya parfumnya. Pas sudah meninggal parfumnya apa tuh? Kamper, kapur barus. Waktu masih ada ruhnya, bajunya lembut, mahal. Pas sudah meninggal bajunya apa? Kain kafan. Halus apa kasar? Kasar, namanya juga kain kafan. Itulah Bapak Ibu jasad tanpa ruh. Artinya apa? Bahwa amal ibadah kita ini tanpa keikhlasan itu nilainya rendah. Begitu. Ya Allah, maka betul-betul yang namanya keikhlasan itu kita perjuangkan. Karena nilai amal kita itu tergantung sisi batinnya. Itu. Sisi lahir sama-sama sholat. Sisi lahir sama-sama kerja, gitu kan? Sisi lahir sama-sama sodako, sisi lahir sama-sama dakwah. Tapi yang dilihat sisi batinnya bagaimana tuh? Nah itu. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum.
Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad dan rupamu, yang Allah lihat adalah qalbumu, aspek batinnya. Nah, inilah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aspek batin tuh lagi-lagi saya flashback, aspek lahir itu ilmunya fikih, aspek batin itu ilmunya tasawuf. Nah, itu. Tapi kalau saya mau tanya, ini kan jasad tanpa ruh. Sekarang kalau ruh tanpa jasad kira-kira bisa nggak? Bisa. Saya kalau ruhnya doang nih, kira-kira bisa tausiah nggak? Nggak bisa. Untuk tausiah perlu fisik, gitu kan? Untuk tausiah perlu pita suara. Untuk tausiah perlu bibir dan lain sebagainya. Apalagi ada alat multimedia, makin nggak bisa lagi ruh tuh, gitu ya. Jadi nggak bisa dikesampingkan juga. Saya yang penting hatinya baik. Gitu, lalu nggak sholat, gitu nggak bisa juga. Harus ada ruh, ya ada jasad. Itulah manusia Indonesia seutuhnya, gitu kan? Jadi harus utuh, nggak bisa ruh aja tanpa jasad atau jasad saja tanpa ruh. Ilmu juga begitu, nggak bisa ilmu fikih saja tanpa tasawuf, nggak bisa. Nanti nilainya rendah. Kita udah capek-capek beramal banyak sekian puluh tahun, pas diklik nilainya ya cuman segitu doang. Gitu kan? Nah, begitu pula bertasawuf saja tanpa berfikih, ya nggak bisa juga. Nanti ketika dihisab itu tangan akan protes, ya Allah yang dipakai cuman qalbunya doang, aku nggak dipakai. Kaki juga protes, ya Allah yang dipakai qalbunya doang, eling, inget doang kepada Engkau, aku nggak dipakai, gitu kan? Nah itu. Dan jasad tanpa ruh itu ya akhirnya jadi bau. Nah itu kan. Selama hidup tidak bau gitu. Tapi kalau ruhnya dicabut oleh Allah, itu sebentar aja udah bau tuh. Ya begitulah. Nah, jasad tanpa ruh. Jadi sangat penting yang namanya keikhlasan itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin. Lalu ikhlas itu apa? Sa'altu Jibril alaihi salam, Rasul ditanya tentang ikhlas. Ya Rasul, ikhlas itu apa? Rasul pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ikhlas itu apa? Gitu kan? Kela. Tak dulu gitu kan, kata Jibril. Aku tanya dulu kepada Allah. Ya Allah, apa itu ikhlas? Allah menjawab dalam hadis qudsi, sirrun min asrari istauda'tuhu qalbaman ahbabtu min ibadi. Sirrun, rahasia dari rahasia-rahasiaku, istauda'tuhu yang kutitipkan, qalbaman ahbabtu ke kolbunya orang yang aku cintai, min ibadi dari hambaku. Nah, jadi ikhlas itu adanya pada orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah? Orang yang mencintai Allah itu. Nah, itu jadi aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, gitu ya. Nah itu, jadi kalau kita mencintai Allah, Allah pasti mencintai kita. Nah itu, kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah pasti juga mendekat kepada kita. Bahkan Allah jauh lebih cepat daripada gerakan kita. Kita baru niat, Allah udah mendekat kepada kita. Tentu bukan dekat jarak ya. Nah itu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Lalu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah seorang kepala perampok yang dia bertaubat. Akhirnya dia menyantren lagi, lalu akhirnya dia mendekatkan diri kepada Allah, lalu dia menjadi sufi. Fudail bin Iyad berkata bahwa tarkul amal min ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Nah itu ya, saya nggak mau sholat subuh di masjid, kenapa? Takut riya gitu ya. Nah itu justru riya itu. Saya nggak mau bersedekah, kalau kelihatan orang takut riya gitu kan. Diumumin, ayo siapa yang sedekah, ayo maju gitu kan. Takut riya. Wal amal min ajlin nas syirkun, amal karena manusia syirik, lebih parah lagi gitu kan. Wal ikhlas ayyu'afiyaka minhuma. Syirik maksudnya syirik kecil nih ya, bukan syirik peribadatan, tapi syirik karena di dalam hatinya masih ada selain Allah. Nah itu.
Wal ikhlas, sedangkan ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma, Allah membebaskan kamu dari keduanya. Jadi beramal karena manusia salah, tidak beramal karena manusia salah. Yang benar yang mana? Baik beramal maupun tidak beramal bukan karena manusia. Nah itu karena Allah itu. Ya, jadi begitu saya nggak mau sodakoah, kenapa? Takut kelihatan, soalnya udah jelas ketahuan minimal sama pengurus masjid gitu kan. Saya mau tanya, mendingan ikhlas nggak beramal apa beramal tapi nggak ikhlas kira-kira? Ikhlas tapi, wah luar biasa ibu ya. Ikhlas tapi beramal itu luar biasa ya. Kalau ikhlas tapi nggak beramal, minimal dia nggak bermanfaat. Tapi kalau beramal tapi tidak ikhlas, lumayan masih ada manfaatnya gitu kan. Orang ada yang nggak ikhlas, nih saya mau nyalek gitu kan, lalu saya nyumbang masjid 2M, jadi apa enggak, masjidnya kepake gitu kan, akhirnya bermanfaat buat orang-orang. Nah itu kadang-kadang masjid dientamai, mentang-mentang yang nyumbang Abdul Latif gitu kan, masjid apa Baitul Latif atau masjid apa Al-Latif gitu, atau sekalian masjid Ustadz Latif gitu kan. Ya Allah itu. Ya lumayan, orang-orang jadi pada bisa sholat, dipakai buat ngaji gitu kan. Ya itulah yang namanya amal itu, bagaimanapun juga ada manfaatnya. Sampai minum ya. Nah Bapak Ibu, ikhlas itu ada hierarkinya, ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ikhlas KW2. Ada ikhlas KW2. Dia beribadah itu untuk mencari dunia. Apa saja, antara lain harta, jabatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ngapain kamu sholat duha? Biar banyak rezeki. Ngapain kamu puasa? Biar sehat. Dasarnya dari mana? Iya, ada dalil gitu kan. Siapa yang ingin banyak rezeki, baca ini, baca itu gitu kan. Atau sholat duha maka dicukupkan rezeki. Lalu ada juga hadisnya, siapa yang berpuasa maka disehatkan, sumu tasihhu, tuh ada dasarnya gitu kan. Ngapain tahajud? Biar diangkat jabatannya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika kamu tahajud, mudah-mudahan Allah mengangkat ke derajat yang mulia. Nah gitu ya. Padahal derajat mulia nggak mesti jabatan, bisa jadi makom itu di sisi Allah itu lebih baik. Nah ini ikhlas KW2, ikhlas dalam rangka mencari dunia. Ustadz saya ada proyek nih, gimana biar gol? Ente punya duit berapa? Punya duit sekian. Ente punya mobil gak? Punya. Ada berapa? 2. Apa tuh? Xenia sama Avanza. Sini atuh, gitu kan? Sumbang pesantren, ntar didoain sama santri, gitu kan? Didoain sama santri. Beberapa bulan kemudian, Ustadz kok gagal gitu kan? Ya kan yang ijabah Allah gitu. Saya nggak bisa jamin. Ya iya, emang iya, manusia nggak bisa jamin gitu. Mau diapain nggak bisa. Itu hak Allah kok yang namanya hasil itu. Kita cuma bisa ikhtiar gitu kan. Nah, akhirnya dia mensodakohkan senianya ke pesantren, didoakan oleh santri. Ya tapi belum nggak ada jaminan berhasil gitu. Tapi ya lumayan gitu kan. Nah, dia sodakoh. Ntar ente sodako senia, ente doa juga ya, ntar didoain sama santri juga nih, pada doain ente gitu. Nah, maka dia pun berdoa kepada Allah, dia sodako supaya dapat return lebih besar. Ente bisnis ya, tambahin gasnya. Gimana caranya Ustaz? Sedekah gitu kan? Sedekah dia tambahin gas biar lebih kenceng lagi gitu kan? Dia sodako dalam rangka mencari return yang lebih tinggi. Ada dasarnya nggak? Ada. Mana? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Surat Al-Baqarah ayat berapa lupa nah. Berapa Ustaz? 200 sekian lah gitu ya. Lupa saya kalau alamatnya nih. Enggak kayak Ustaz Adi Hidayat gitu ya. Sampai ujung-ujungnya apal beliau tuh. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini bagus. Ini tergolong ikhlas juga Ustaz. Tergolong. Kenapa? Karena dia mintanya kepada Allah. Minta sehat kepada Allah, caranya dengan syariat Allah, gitu kan?
bukan ke dukun gitu. Dia mintanya kepada Allah dengan cara menjalankan ibadah gitu. Minimal dia jadi sujud kepada Allah gara-gara nyari dunia. Nah itu minimal dia jadi sedekah gara-gara pengen bisnisnya berkembang gitu. Minimal dia jadi menjalankan syariat puasa gara-gara pengen sehat. Nah lumayan itu syariatnya jadi diamalkan, mintanya juga kepada Allah. Ini ikhlas KW2. Yang kedua ada ikhlas KW1. Wah ini udah lebih tinggi lagi nih, makomnya udah bagus banget dah. Siapa tuh ikhlas KW1? Orang yang beramal untuk akhirat, tapi akhirat pun selain Allah. Ngapain kamu bangun masjid? Iya, biar dibangunkan istana di surga. Wah itu ya, udah bukan dunia lagi dia. Harta dunia enggak, udah lewat dah. Saya udah selesai dengan diri saya. Yang penting ntar masuk surga gitu kan. Ngapain? Ya biar dibangunkan istana di surga. Terus Pak, Bapak berdakwah dan lain sebagainya biar apa? Ya kalau masuk surga kan ntar dapat bidadari gitu kan. Terus apa lagi Pak? Ya kalau di surga nanti makanan enak. Oh berarti sama juga dong mendapatkan nikmat-nikmat. Terus Allah, ya saya sih sama Allah terus terang gak terlalu cinta ya. Yang penting saya di akhirat masuk surga gitu kan. Nah ini ada yang begitu banyak dan itu bagus karena udah naik level. Nah, dia udah nggak peduli lagi sama dunia, nggak peduli lagi jabatan, tetapi yang penting di akhiratnya saya nyaman. Jadi sebenarnya dia berbuat untuk diri sendiri. Itu dia berbuat bukan dalam rangka mencintai Allah. Dia berbuat untuk kenikmatan sendiri kok. Cuman dimensinya beda, waktunya beda, itu aja. Jadi masih egois sebenarnya yang begini nih. Itu. Tapi udah bagus sekali. Nah itu, maka Robi'atul Adawiyah ke pasar bawa obor, bawa kendi. Ngapain obor? Wahai Robi'ah, dengan obor ini aku ingin membakar surga. Kenapa kok surga bagus-bagus dibakar? Gara-gara surga orang ibadah bukan karena Allah, nyarinya surga dan seisinya. Nah itu ya. Nah, lalu itu buat apaan ini kendi? Ya ini buat memadamkan api neraka. Loh, kok api neraka dipadamin? Iya, gara-gara api neraka ini orang beribadah bukan karena Allah, takut neraka doang, takut disiksa. Supaya apa? Dirinya nyaman, begitu kan? Nikmat untuk dirinya. Dia berbuat ini untuk diri sendiri sebenarnya, bukan untuk Allah, gitu. Nah, jadi maka itu Robi'atul Adawi begitu ya. Maka di dalam syairnya yang dilakukan oleh siapa? Dani itu ya. Bila surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya, gitu kan? Sebenarnya ini syair-syair sufi juga, cuman dilakukan oleh Ahmad Dhani dan Krisye kalau nggak salah ya. Nah itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini udah bagus banget, gitu kan? Masuk surga sekeluarga bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi ahli surga semua nih ya. Nah itu road to heaven. Nah itu. Lalu berikutnya, nah ini yang tertinggi Bapak Ibu. Yang tertinggi itu adalah ikhlas. Itu dia beribadah karena Allah. Udah, dia nggak cerita surga lagi, dia ceritanya Allah itu. Maka para sufi itu mereka kadang-kadang udah nggak bicara surga lagi. Pengarsa Abah Hanum di Suryalaya itu punya buku amaliyah, Uqudul Juman. Amaliyahnya banyak di situ. Dalam satu buku itu saya cari ada nggak kata-kata surga? Nggak ada kata-kata surga. Saya cari, oke, saya punya filenya. Saya search Al-Jannah. Nah, ketika saya search Al-Jannah, saya klik. Nah, ketemu satu kata Al-Jannah. Ternyata harokatnya beda. Minal jinnati wan nas. Oh, bukan jannah, tapi jinnah. Nah, dari jin dan manusia. Nah itu, oh itu satu buku nggak ada kata-kata surga. Jadi beliau ingin mengajarkan kepada kita keikhlasan yang tertinggi itu. Jadi cita-citanya harus tinggi. Maka doa yang dibaca sebelum zikir itu ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Nah itu ya, ya Allah engkau tujuanku, ridhomu yang aku cari. Tujuanmu engkau, tapi bukan mencari surgamu ya Allah. Aku tujuannya engkau adalah dalam rangka mencari ridhomu. Nah itu. Lalu ada permintaan setelah itu. Permintaannya apa? Apakah permintaan surga? Bukan. Ini
mahabbataka wa ma'rifatak. Berikan aku mahabbah, mencintaimu, ma'rifatak, dan ma'rifat kepadamu. Karena orang yang mencintai itu dialah orang yang ikhlas. Nah itu ikhlas yang tertinggi, itu ikhlas karena cinta itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicari ridho Allah itu betul-betul ikhlas yang murni. Yang namanya murni ini Bapak Ibu itu nggak kecampuran. Ini katakanlah air putih murni ya, nggak campur kopi, nggak campur teh. Saya mau coba dulu, bener nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah, bener nih, rasa air putih gitu. Kata dokter, kamu ini ya minum air putih yang banyak. Iya, ternyata besoknya kenapa kok masih begini? Iya, saya minum air putih panas campur kopi gitu ya. Nah, itu namanya ada campurannya itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya ikhlas itu murni. Murni itu nggak ada campurannya. Saya ibadah murni ridho Allah, sambil kalau bisa gitu kan, saya ini rezekinya nambah. Nah itu sebenarnya masih belum murni. Itu ada sambilnya. Ngapain kamu puasa? Iya, saya puasa dalam rangka mencari ridho Allah sambil menurunkan berat badan gitu kan. Nah ini belum murni namanya nih. Nah namanya sebenarnya belum ikhlas. Ikhlas itu murni, nggak ada campuran lain, nggak ada niat lain, nggak ada motif lain selain Allah. Itu namanya murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka sebenarnya tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan. Nah, agama nih murni, nggak ada motif-motif lain. Ini yang perlu kita latihkan Bapak Ibu. Latihkannya dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat ikhlas. La ilaha illallah, la ma'budah, tiada yang kusembah kecuali Allah. Bukan hanya maksud yang bukan hanya ma'bud yang disembah, tetapi la maksudah, tidak ada yang dimaksud kecuali Engkau ya Allah. La maujudah, tidak ada yang ada kecuali Engkau ya Allah. Di hati ini hanya ada Engkau ya Allah. Nah itulah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu kenapa di dalam zikir-zikir itu yang diperbanyak, terutama dalam thariqah itu ya, yang terbanyak diperbanyak adalah la ilaha illallah. Karena itu terus nanti kecampuran lagi, diikhlaskan lagi, kecampuran lagi, kalibrasi lagi gitu kan. Itu luar biasa. Ntar masuk setan lagi, masuk hawa nafsu lagi, hubu dunia lagi, terus. Jadi kita ini sebenarnya terus melakukan mujahadah. Mujahadah itu jihad. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan dalam hierarki ikhlas ini. Ada yang ini seminar apa? Road to success. Iya gitu ya. Apakah ini kekasih Allah? Belum. Ini baru waliyud dunya, kekasihnya dunia. Mau omset naik 10 kali lipat, mau. Caranya begini, ente tiap hari baca Quran 3 juz, jangan tinggalkan rawatib, gitu kan? Misalkan begitu. Lakukan ini selama 3 tahun, minimal 6 bulan deh pertama. Jangan tinggalkan rawatib, baca Quran 1 hari 3 juz. Insya Allah omset ente naik 10 kali lipat, gitu kan? Oh jadi baca Quran 3 juz, sholat rawatib itu dalam rangka omset gitu kan. Ya Allah, akhirnya bikinlah seminar. Ayo seminar, ini dijamin, udah terbukti, udah banyak, udah ratusan yang membuktikan. Kalau ingin kaya, sholat rawatib. Ingin kaya, sholat rawatib, sholat duha, baca Quran, istighfar sekian kali. Oh gitu, itu road to success. Apakah dia waliullah? Belum. Waliud dunia. Sebenarnya ibadah-ibadah tadi itu bukan kepada Allah kok gitu kan. Dia gak peduli, dia gak cinta sama Allah. Yang penting omsetnya naik gitu. Ada yang menggunakan syariat ini untuk meningkatkan keberhasilan. Itu boleh apa enggak? Bagus gak kira-kira? Bagus. Gara-gara pengen omset meningkat dia jadi sujud gitu kan. Bagus. Gara-gara ingin omset meningkat dia jadi sholat rawatib, dia jadi sedekah dan lain sebagainya. Bagus. Yang gak boleh adalah statis di situ. Nah itu Bapak Ibu, udah puluhan tahun, udah sampai kakek-kakek gitu kan, ibadah masih dalam rangka mencari dunia. Ya Allah, kapan naiknya? SD terus.
Nah, itu bahwa untuk jadi kuliah harus SD, iya oke. Yang nggak boleh SD-nya istiqomah gitu. Kok SD kok istiqomah, nggak naik-naik gitu kan? Ya Allah, ini istiqomah yang salah. Nah, itu nggak ada kaizengnya, nggak ada peningkatannya di situ. Nah itu, tapi ini maksudnya bagaimana? Kepada siapa ini siakul kalamnya? Kepada siapa bicaranya? Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Nahnu ma'asyiral anbiya nu'maru an nukhatiban nasa ala qadri uqulihim. Kami para anbiya itu diperintahkan oleh Allah untuk mengkomunikasikan kepada manusia sesuai level mereka. Gitu. Ada orang yang untuk mendapatkan dunia dia kedukun, masih ada yang begitu. Akhirnya apa syariatnya? Daripada ente kedukun, nih sholat duha, gitu kan? Sholat duha dijamin rezekinya. Itu untuk orang yang kayak begitu, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi jangan istiqomah SD, gitu. Untuk orang yang rajin ibadah, jangan di situ lagi, naik. Nah, maka untuk ya orang-orang yang udah ibadah, jangan dunia terus. Dunia buat siapa? Syariat untuk mencari dunia. Untuk orang yang mencari dunia di luar Islam. Untuk orang yang mencari dunia tidak dengan syariat. Nah itu, jadi yang tadinya mencari dunia di luar masjid, sekarang mencari dunia dia masuk ke masjid, lumayan gitu kan. SD minimal tahap pertama dia udah masuk. Dulu orang mencari hujan dengan cara apa? Mengorbankan anak perempuan sebagai tumbal. Sekarang mencari hujan dengan apa? Sholat istisqa. Nah itu, bahkan kalau ada hajat, man kana lahu hajatun falyusalli rak'ataini min ghairil fardhah. Siapa yang punya hajat, salatlah 2 rakaat di luar salat fardu. Hajat apa? Saya mau presentasi, nih salat 2 rakaat salat hajat. Saya pengen pergi supaya terhindar dari berbagai bala, nih salat hajat. Salat hajat itu namanya bisa macam-macam. Kalau mau berangkat pergi ya namanya salat safar gitu kan. Dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang nama itu nggak usah terpaku oleh nama. Ini nggak ada nih di zaman Nabi mau presentasi, sholat presentasi, bukan. Ini sholat hajat gitu kan. Nah itu ada yang sholat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh kalau nggak salah tabiin, yaitu sholat sebelum digantung dia sholat dulu, gitu kan? Nggak masalah. Yang namanya sholat kan sholat mutlak. Mau kapan aja boleh. Nah itu kadang-kadang wah nggak ada nih, Nabi nggak pernah melakukan sholat mutlak, mah kapan aja. Nama bisa ganti-ganti. Nah itu Bapak Ibu, jadi yang pertama, kepada siapa? Kok ada hadis menawarkan dunia buat orang yang ibadah? Yaitu buat orang-orang yang mencari dunia di luar ibadah. Nah ini adalah cara supaya orang makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan masjid, makin dekat dengan ibadah. Nah itu. Terus ada orang-orang yang udah dapat nih ibadahnya, maka strategi berikutnya adalah di-upgrade menjadi road to heaven. Udahlah, biasanya trainer-trainer atau pembicara-pembicara atau penulis buku, Bapak Ibu, kemarin saya menulis buku bahwa untuk dapat rezeki caranya harus dengan begini, syariatnya begini. Sekarang jangan begitu, sekarang ganti lagi tujuan kita. Kan udah pada dapat nih rezekinya, ganti lagi tujuannya untuk akhirat. Nah ini level berikutnya nih. Akhirnya dibuatlah road to heaven, gitu kan? Apakah orang-orang yang mencari surga itu waliullah, kekasih Allah? Bukan, itu baru waliyul jannah. Itu baru kekasih surga, belum kekasih Allah itu. Yang ketiga, buat orang-orang yang udah istiqomah, jangan hanya mencari surga. Kenapa? Karena surga itu makhluk. Makhluk beribadah kepada Khalik dalam rangka mencari makhluk. Nah itu ya. Jadi turun lagi, surga itu makhluk kok, gitu kan? Di dalam surat At-Taubah, suratnya gimana nih Ustadz? Yang matalul jannati fiha anharum, bukan fiha anhar, pokoknya tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adan. Ujung-ujungnya waridwanum minallahi akbar. Nah itu. Jadi perumpamaan surga itu sungai mengalir dan lain sebagainya, gitu kan? Ada macam-macam, ada hunian yang bagus, gitu kan? Lalu di ujung
ayat itu Allah menambahkan waridwanum minallahi akbar, dan ridho Allah itulah yang paling agung, itulah yang paling besar. Nah itu, maka urusan kepada sang kholik dulu dibenerin, insya Allah urusan rumah tangga ente aman, urusan bisnis aman, pekerjaan aman, gitu kan? Nah itu buat orang awam itu bagus, itu adalah jembatan. Nah, mungkin awalnya dari sini bisa jadi. Nggak langsung orang beribadah mencari ridho Allah, nggak langsung. Kadang-kadang lewat harta dulu. Disitulah kenapa Nabi ada menjanjikan harta di situ. Kenapa Al-Quran ada menjanjikan harta? Ustadz kok mengatakan bahwa itu kurang bagus? Ini ada hadisnya, ini jelas ayat-ayatnya. Ustadz bertentangan dengan Al-Quran, Al-Baqarah. Bukan bertentangan. Al-Quran itu ada motivasi untuk kalangan awam, ada motivasi untuk kalangan khawas, ada motivasi untuk kalangan khawasul khawas. Masing-masing ada gitu. Jadi lengkap Quran itu. Jadi jangan salah sasaran. Ada bapak-bapak pada semangat ngapal Quran, ibu-ibu semangat ngapal Quran, padahal udah pensiun. Mereka semangat ngapal Quran satu hari satu baris, gitu kan? Ini golongan pensiun, pengen ngapal Quran. Akhirnya kumpul bapak-bapak, ibu-ibu kumpul di masjid. Pada pengen ngapal Quran. Ustadznya bicara, Bapak Ibu ketahuilah, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu dewasa bagaikan melukis di atas air. Maka percuma Bapak gitu ya. Belajar di waktu dewasa cuman hilang doang. Ngapain ngapal Quran? Ini namanya salah alamat. Nasihat juga harus disesuaikan. Nah itu, ini dalil buat anak kecil. Kalau buat orang dewasa bagaimana? Bagaimanapun juga yang namanya ngapal Quran itu bagus, gitu kan? Sekarang ngapalin surat Waqiah, udah hafal. Besok Al-Mulk, lagi ngapal Al-Mulk, Al-Waqiahnya udah hilang. Ini apalan apa aplusan, gitu kan? Maka ada caranya, yaitu dengan hatam, gitu ya. Ini bukan iklan, cuma ngasih tahu. Maka buat bapak ibu yang udah berusia, ya ngapalnya pakai irama. Emang bisa? Iya, buktinya lagu Peter Pan masih bisa hafal, gitu kan? Masih bisa hafal lagu apa namanya Virgun atau apa gitu kan? Bisa hafal, giliran pakai irama. Kenapa Al-Quran enggak? Perlu disiasati. Nah itu ada caranya. Masing-masing lain ladang, lain ilalang. Jangan udah umur 50 tahun ngapal satu hari satu lembar gitu ya, kayak santri yang masih fresh, ya nggak bisa. Itu namanya nekat gitu ya, atau nggak tahu diri gitu ya. Ya namanya udah 60 yang ngapalnya satu hari satu baris. Nah itu namanya tahu diri itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang tahu diri udah kita bahas pada kesempatan kemarin ya. Nah jadi begitu, Al-Quran ini ada level-levelnya. Nah, yang nggak boleh adalah statis di satu level. Nah, maka man kana yaumuhu sawaun min amsihi, siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, fahuwa khosir, dia rugi. Kalau itu aja udah sekian puluh tahun masih dunia terus rugi. Nah itu ya. Kalau dalam bahasa lain adalah komedi puter. Orang komedi puter itu meskipun dia ratusan tahun, meskipun dia menempuh udah berapa koin yang dia tukarkan, nggak kemana-mana dia. Kenapa? Ya dia tertambat oleh dunia, ibaratnya begitu. Makomnya nggak naik-naik di sisi Allah. Bukan makom mahmuda nanti, bukan makom yang dimuliakan oleh Allah. Wah ini udah jam 6 lagi ya. Oke. Udah. Sebenarnya yang dua pertama ini Bapak Ibu ini masih egois. Dia bukan tidak mencintai Allah. Ada orang kaya punya anak satu perempuan, lalu nikahlah dengan anak itu dengan laki-lakinya ganteng. Wah ketika nikah, wah engkaulah, wah udah pokoknya gombal keluar semua gitu kan. Wah itu rayuan-rayuan udah luar biasa lah. Pas udah nikah, si istrinya nggak diajak jalan, nggak diajak ngobrol, makan gak mau bareng dia. Senangnya apa? Senangnya Harley-nya yang dibawa. Mobil mewahnya, mobil sport. Wah, itu ya. Wah, senangnya helikopternya dipakai. Itu istrinya ditinggal. Itu.
senangnya bermewah-mewah di rumah. Sebenarnya dia mencintai si istri atau mencintai hartanya istri? Mencintai hartanya istri. Dia sebenarnya bukan kekasih istri sebenarnya. Nah itu bukan mencintai. Dia bukan pecinta istri, tetapi pecinta harta. Nah begitu pula kalau kita beribadah kepada Allah, ngaku mencintai Allah, gitu kan? Tetapi sebenarnya bukan mencintai Allah, mencintai surga dan fasilitas yang ada. Sebenarnya kita mencintai diri sendiri, sebenarnya kita masih egois itu. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Terus kita ikhtiarkan, terus kita perjuangkan supaya kita makin ke dalam lagi ibadahnya. Nah maka ini kita sampai jam berapa nih ya? Belum datang jawab. Udah kurang lebih segini dulu ya, segini dulu lah ya. Nah jadi itu saya tambahin alamatul ikhlas. Zunnun al-Misri, seorang sufi dari Mesir, beliau berkata, salasun min alamatil ikhlas, ada 3 ciri ikhlas. Yang pertama, istiwa'ul madhi wal dhammi minal ammah, sama antara pujian dengan cacian. Dipuji tidak terbang, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah itu ya. Jadi dicaci, dasar kamu bego, emang saya bego, gitu kan? Kenapa? Dasar kamu orang hina, emang saya orang paling hina, gitu kan? Lah, ente bukannya ini mulia, kemuliaan kan dari Allah. Ente bukannya rajin ibadah kan taufik dari Allah. Kalau Allah nggak kasih, saya nggak bisa apa-apa. Sedikit pun ketaatan kita kalau nggak ada taufik dari Allah, nggak ada tuh ketaatan kita. Jadi ketaatan kita sekian banyak nggak ada kecuali taufik dari Allah. Nah itu. Jadi akhirnya ikhlas dia. Nah ya itu. Dipuji dia kembalikan. Alhamdulillah. Ya kalian muji aku. Sebenarnya yang kalian puji itu Allah. Harta dari Allah. Taufik hidayah dari Allah, ilmu dari Allah, kesempatan dari Allah, itu Allah semua. Aku tanpa Allah itu nggak ada pujian sedikit pun. Nah itu ya, dikembalikan kepada Allah, yang diingat adalah Allah. Jadi mau dipuji nggak GR, dicaci juga nggak sakit hati. Nah lalu nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal, lupa melihat amal ketika beramal. Karena apa? Dia menganggap bahwa dirinya diperjalankan oleh Allah. Bapak ibu ini ngaji karena digerakkan oleh Allah. Itu. Saya tanggal 24 Agustus ikut ngaji gitu kan? Itu digerakkan oleh Allah itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu mendapatkan taufik hidayah dari Allah gitu. Jadi kita nggak merasa rajin, nggak merasa hebat, karena semua dari Allah. Nah kembalikan semua kepada Allah. La ilaha illallah. Lalu wanisyanu iqtidai tsawabil amal fil akhirah, sampai lupa meminta amal di akhirat karena yang diharapkan adalah ridho Allah. Nah maka nanti di surga Bapak Ibu akhirnya Allah ketika kita sampai surga nih, amin, Allah akan berkata kepada ahli surga, wahai ahli surga, gimana fasilitas yang aku berikan? Kalian senang-senang luar biasa. Ada lagi yang luar biasa, yaitu engkau berjumpa dengan aku. Nah itu ya, itu yang paling luar biasa. Maka dalam Al-Quran disebutkan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka itu betul-betul bunga sumringah. Kenapa ila rabbiha nadhirah? Karena melihat kepada Tuhannya. Itu yang the ultimate, itu adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali itu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Sambil ya isrokin lebih dikit lah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Oh ya, silakan Pak, silakan. Mau pakai mic atau pakai mic? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah mendengar Buya Arozi Iya. bercerita tentang mencintai Allah. Hati-hati Ya. karena mudah terpeleset kepada kesyirikan. Nah, mohon petunjuknya untuk orang awam, Ustaz. Ini kan memang seharusnya belajar pada Abah Ano dan sebagainya sehingga tidak tersesat. Tapi pedoman umum untuk orang awam mencintai Allah supaya tidak terpeleset itu apa pedomannya, Ustaz? Atau juga apakah ada contoh di masa lalu sahabat atau tabi'ut tabi'in dan sebagainya yang tersesat ketika belajar mencintai Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, ada lagi, silakan. Mangga. Oh, oke. Oh, ya satu lagi dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga sebenarnya, cuma pendek-pendek dulu. Yang pertama adalah ada kata-kata yang bilang kita berniat baik